Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 53 sore ingin berbagi video yang berjudul Memulai Bisnis Siapa Takut. Nah, kenapa memilih topik ini? Karena pasti banyak nih di antara teman-teman yang ingin mulai merintis usaha tapi masih bingung di bidang apa dan kira-kira jenis usaha apa sih yang paling cocok sama diri kita. Nah, biar gak bingung lagi, yuk simak tips berikut ini. Pertama, temukan hobi dan minat dalam diri kita. Kira-kira hobi apa yang bisa kita salurkan untuk berwirausaha? Yang mungkin ketika kita menjalaninya hingga larut malam, ketika sudah sangat lelah, tapi kita tetap bersemangat dalam melakukan usaha tersebut. Nah, contohnya saya memiliki minat di bidang kerajinan. Menurut saya, yang dapat dijalankan saat ini adalah membuat hampers atau bingkisan untuk kado bayi atau teman yang sedang berulang tahun. Apalagi saat ini ada aplikasi Instagram, pastinya orang sangat senang untuk memposting sesuatu yang lucu dan menarik. Wah, bisa jadi peluang usaha ya. Lalu akan sangat baik apabila kita mengasah hobi tadi dengan mengikuti sertifikasi, atau mungkin dalam bidang saya bisa mengikuti pelatihan kerajinan. Pastinya akan semakin mahir dan menguasai bidang usaha bisnis tersebut. Bisnis, kalian bisa mencari ide bisnis dengan mencari informasi di lingkungan sekitarmu. Awali dari melakukan riset kecil kepada tetangga, teman, atau komunitasmu untuk mengumpulkan berbagai informasi akan suatu produk yang paling dibutuhkan. Dengan menganalisa kondisi lingkungan di sekitar, kalian dapat mengetahui kebutuhan yang ada dan kemampuan pasar untuk membeli suatu produk. Dari kebutuhan tersebut, kembangkanlah ide-ide bisnis yang menarik untuk menentukan bisnis apa yang akan dipilih dan dapat memenuhi permintaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Tips yang ketiga yaitu dengan cara membuat produk atau layanan yang kamu punya berbeda dengan produk atau layanan lainnya. Perhatikan hal-hal apa sih yang tidak ditawarkan oleh kompetitor dan jadikan hal tersebut sebagai komoditas di bisnis kamu. Jika produk atau layanan yang kamu miliki sudah banyak ditemukan di pasaran, usahakan produk atau layanan yang kamu miliki ini memiliki keunggulan lain yang bisa ditonjolkan. Contohnya saja dari segi bahan yang lebih bagus, atau desain yang lebih menarik, atau juga mungkin harga yang lebih murah. Poin keempat yang harus kamu perhatikan ketika ingin memulai bisnis adalah gunakan teknologi. Kenapa? Saat ini kita berada di industri 4.0, di mana hampir seluruh proses bisnis menggunakan teknologi. Kamu bisa memanfaatkan teknologi ketika proses perencanaan, produksi, pemasaran, hingga penjualan. Pakailah alat-alat teknologi seperti alat-alat produksi, komputer, dan jaringan internet. Kamu juga bisa memanfaatkan sosial media untuk pemasaran, juga e-commerce untuk penjualan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diki, saya mahasiswa Magister Manajemen dari Universitas Airlangga. Kali ini saya akan memberikan kalian 7 tips promosi bisnis untuk anak-anak muda. Untuk tips yang pertama, kalian harus pilih nama brand yang mudah diingat dan juga mudah diucapkan. Karena pelanggan tidak suka dengan brand yang bernama-nama panjang dan juga susah untuk diucapkan. Untuk tips yang kedua, buatlah foto-foto yang menarik untuk produk dan juga jasa yang ingin Anda tawarkan. Karena dengan foto-foto yang menarik dari barang dan jasa yang Anda tawarkan, maka pelanggan akan memiliki keinginan yang besar tentang produk dan jasa Anda. Untuk tips yang ketiga, buatlah akun media sosial, baik itu di Instagram, di YouTube, atau di Twitter, yang bisa mendekatkan diri Anda dengan pelanggan-pelanggan Anda. Untuk tips yang keempat, berikan diskon untuk hari-hari spesial atau hari-hari tertentu. Baik sebagai contoh, misalkan kalian berikan diskon untuk hari ibu. Jadi untuk produk-produk yang akan Anda jual akan kalian berikan diskon hingga 30% atau 40%, itu terserah kalian. Untuk tips yang kelima, gunakan influencer-influencer atau orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar untuk produk Anda, dan juga gunakan mereka untuk memberikan kalian exposure untuk produk dan juga jasa yang kalian tawarkan. Lalu untuk tips yang keenam, berikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan kalian. Jadi pelayanan itu tidak hanya dari pelayanan pada saat mereka selama membeli, sebelum membeli juga harus kalian berikan pelayanan. Sebagai contoh, misalkan kalian menjual produk,
dan di sini ini pembelinya adalah dari luar kota. Kalian berikan mereka pelayanan yaitu ongkos kirim gratis seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Dan tips yang terakhir yang akan saya bagikan adalah kalian harus selalu melakukan inovasi secara terus-menerus. Inovasi tidak hanya berhenti pada saat kalian menciptakan produk dan jasa, tapi inovasi itu harus selalu berkembang setiap saat. Oke, sekian tips yang akan saya bagikan. Terima kasih karena telah memperhatikan. Akan saya lanjutkan ke yang lain. Tips selanjutnya adalah percaya diri. Kita harus percaya bahwa produk kita itu unik, unggul, dan laris-manis di pasaran. Kita juga harus percaya diri untuk mempromosikan produk kita supaya semakin banyak yang tahu tentang produk kita. Nah, promosinya pun bisa melalui media sosial ataupun dari mulut ke mulut. Kita bisa tawarkan ke teman-teman kita, saudara kita, keluarga, tetangga, teman sekolah, teman kuliah, ataupun teman belajar. Intinya sih, kita harus percaya 100% sama produk kita. Kalau diri kita sendiri aja nggak percaya sama produk kita, gimana nih cara kita meyakinin orang lain supaya mau untuk beli produk kita? Kuncinya kita harus tetap berpikiran positif, harus optimis, dan berani melangkah. Karena langkah yang besar dimulai dari langkah yang kecil. Jadi, memulai bisnis, siapa takut? Nah, teman-teman, di video ini kita juga akan menampilkan beberapa contoh orang yang berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Mereka memulai bisnis mereka dari nol, dan pastinya mereka sudah melakukan berbagai cara agar bisnis mereka tetap eksis sampai sekarang. Dan semoga mereka bisa menjadi inspirasi kalian. Selain itu, di video ini juga ada quiz, jadi jangan lupa diisi ya quiznya teman-teman. Nah, teman